Ya, saya sengaja menghidupkan komputer dari awal ya. Saya membuat program namanya Music First ya. Jadi program ini enaknya dijalankan pas Windows lagi mulai dijalankan ya. Nah, ini udah mulai masuk nih musiknya nih. Ya. Jadi ini program, saya login dulu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Oke, ini programnya. Ini programnya ya. Ya, jadi dia jalan ketika Windows di startup ya. Nah, ini ada menunya nih, mau dijalankan pas startup atau enggak ya. Nah, nanti setelah musiknya selesai nih, ini akan close ya, close otomatis ya. Jadi ya udah, emang hanya sekali aja dijalankan program ini. Dan file musiknya pun juga cuma satu file aja yang dijalankan ya. Jadi lagu favorit lah. Jadi ketika kita mulai mau beraktivitas dengan komputer ya, pagi-pagi misalnya ya, nyalain komputer di kantor gitu ya, sambil kita beres-beres ya, meja atau apa. Nah ini musik akan play sendiri ya. Nanti kalau musik selesai dia akan close ya. Ini ada centangnya di sini ya, auto close ya. Kalau ini auto play lah pas startup ya. Kalau ke klik nih, saya klik lagi ya. Nanti ini akan close ya programnya dengan sendirinya. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang saya masuk ke source code-nya ya. Nah, saya mau kasih penjelasan ya, sedikit aja sih yang bisa saya jelaskan sih. Mungkin nggak semuanya. Ini programnya ya. Saya sudah buka Lazarus. Oh, saya belum buka OBS ya, buat yang record screen-nya. Oke, saya record. Oke. Nah, ini programnya. Oke, kalau kita lihat di sini sih, ya, ini komponennya ini ya. Komponennya ada open dialog ya untuk memilih file, terus ada edit ya. Edit nanti teksnya diisi hasil dari eksekusi dari open dialog ya. Nah, ini tombol browse-nya ya, browse filenya. Kemudian tombol-tombol lainnya sih nggak banyak sih ya, nggak kayak media player lainnya ya. Ini tombolnya ada play, stop, sama close ya, close program. Kemudian fungsi-fungsi lainnya ini ya, yang utama ya, ini ada checkbox ya, checkbox layout startup ya, kemudian checkbox auto close ya. Nah, terakhir ada komponen track bar ya untuk mengatur volume. Jadi hanya segitu saja. Terus saya menggunakan ini file ya untuk menyimpan konfigurasi dari program ini ya. Saya buka di sini aja deh, buka location ya, biar kelihatan. Nah ini kalau saya buka di sini ya, di sini ada position home ya, kemudian di sini filenya ya, file my favorite ya, ya, lagu yang di style. Kemudian ada kontrolnya, ini ada volume ya, volume ya, ada volume, terus ada auto close ya, satu tadi ya, satu artinya dia akan menutup setelah musik selesai. Kemudian play up
startup ya, yang musik dijalankan ketika Windows dihidupkan, kurang lebih begitu. Oke, sekarang balik lagi ke program. Nah, ini ketika kita memilih lagu, saya akan klik close ya. Ini akan mengeksekusi open dialog ya. Dimana edit text ini akan berisi dari file name yang kita pilih ya. Oh ya, saya filter ya di open dialog ini ya. Yang bisa dibuka itu hanya MP3 ya. Ya mungkin teman-teman bisa coba untuk pakai WAV atau MP4 ya. MP4 mungkin lebih kecil lagi. Oke, selanjutnya apa aja sih? Nah, kalau kita play itu ya, play itu saya membuat prosedur ini ya, prosedur play ya. Tapi kita masuk ke button play dulu nih. Button play ada apa di sini ya. Nah, ini saya memeriksa dulu nih, filenya ada apa enggak ya. Yang diedit satu ya. .text ini ada filenya enggak sih ya. Kalau ada filenya berarti lanjut dia akan menanyakan status ya, status dari player ya. Ini perintahnya ya, saya menggunakan ini nih, unit MM system, multimedia system ya. Kalau nggak salah di Delphi juga ada sih, di Delphi ya. Multimedia system itu untuk player multimedia kalau salah ya. Ups, saya kehilangan ya di sini ya. Jadi di ngecek dulu ya statusnya, status dari playernya ya. Statusnya itu biasanya playing atau stop ya. Kalau statusnya playing berarti ada file yang sedang di play ya. Kalau kita mau play kan kita klik play ya. Kalau filenya lagi di play, ada file yang lagi play, kita klik play, nanti nggak akan ke play itu file yang kita ingin play ya. Jadi ini mesti di stop dulu ya. Ketika statusnya playing, ini stop dulu. Musik yang sedang di play ya, sedang setel. Setelah stop baru musiknya dijalankan. Ini prosedurnya ini ya. Stop play ya, stop musik. Kalau menjalankan file atau menjalankan musik itu play musik ya, sebut di sini. Ini kalau else berarti memang ya posisinya lagi stop ya, statusnya. Nah, tinggal langsung play. Sekarang kita masuk ke prosedur play musik ya. Di sini ada isian juga nih. Isiannya itu nama filenya ya. Kita masuk ke prosedur musik, play musik. Nah, ini dia play musik ya. Ya, ini masih menggunakan unit dari MM system ya. Ini play musik membutuhkan nilai dari filenya ya, file yang akan mau di play ya. Proses pertama dia membuka file dulu ya, membuka file itu ya. Tadi kan diedit satu ya, nama filenya edit satu.txt ya. File itu kemudian akan dirubah menjadi alias filenya ya. Jadi nanti untuk selanjutnya kita tidak memanggil edit satu ya, edit satu.txt ya untuk nama filenya, karena sudah dirubah jadi alias ya, my audio. Ini tipe filenya adalah ini ya, MPEG video, aliasnya my audio. Jadi nanti yang di play itu my audio ya, bukan edit satu.txt ya. Edit satu.txt kan ini ya. Nah, yang di play setelah dibuka itu ya, baru di play. Perintahnya ini, perintah play. Audionya.
Oke, simple sih. Nah, tadi kan ada stop musik ya, ini fungsi stop juga. Sini ya, ada button stop ya. Nah, ini juga pakai prosedur stop musik ya. Oke, tadi stop musik, kita masuk ke prosedur stop musik, ada di sini ya. Sini ya. Ini prosedur stop musik, ada 2 step ya, ada 2 langkah ya. Pertama kita harus menghentikan musiknya dulu ya, filenya ya yang sedang diputar ya. Perintahnya ini ya, perintahnya ini ya, perintahnya ini ya, MCI send string stop. Yang di stop adalah my audio ya, aliasnya ya, bukan nama file ya. Jadi aliasnya. Oke, terus setelah di stop, nah ini harus di close dulu nih my audionya ya, supaya filenya itu tidak dipegang ya, tidak dikunci ya sama si player ini ya. Jadi di close ya, kalau tadi kan harus di open tuh untuk play kan, pertama harus di open, nah sekarang harus di close ya, dilepas ya my audio ya, dalam hal ini ya nama file itu yang diedit satu ke teks ya. Oke, seperti itu sih. Kemudian lanjut lagi volume ya, volume itu saya pakai track bar ya. Track bar itu ini ya, jadi saya menggunakan event on change ya, event on change seperti ini ya. Jadi ini event on change ya, jadi setiap ada perubahan position ya, setiap ada perubahan position ya, ini akan merubah volume audio ya. Ini prosedurnya saya buat di set volume ya. Prosedur set volume itu membutuhkan nilai dari integer ya, dalam hal ini satu position. Nah di track bar ini saya membatasi nilai dari 0 sampai 100 ya, 0 sampai 100. Oke, sekarang kita masuk ke set volume ya, prosedur set volume ya. Prosedur set volume itu tadi ini prosedur set volume, nah ini ya. Ya nanti teman-teman bisa cek ya di source code yang saya sertakan di deskripsi nanti. Oke, ini jadi ini percentage aja sih, percentage ya, volumenya persentase ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jika volume persennya, ini volume persen ya, ini nilai ini diambil dari track bar tadi ya. Volume persennya di bawah 0 ya dikembalikan ke 0 ya. Kalau volume persennya di atas 100 dikembalikan 100 sebagai maksimumnya ya. Ya udah sesuai sih tadi, jadi nggak akan melebihi dari 100 maupun melebihi dari 0 ya, di bawah 0 maksudnya. Kemudian ini ya persentasenya begini, ini ya formulanya ya. Ini menggunakan, ini kalau salah 16 bit ya, 16 bit ya, integer 16 bit ya. Oke, nah perintah pengaturan volumenya ada di sini ya. Oke, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Jadi perintahnya wave out set volume ya. Nih kalau kita lihat ini ada yang menggunakan dwords ya. Oke, selanjutnya adalah auto close nih, auto close ya. Kalau checkboxnya auto close ya. Auto close ini lebih ke ini sih otomatis ya, akan
meng-close program ya ketika filenya sudah tidak dijalankan ya, atau stop ya maksudnya. Ini saya untuk mendeteksi file close itu apa, file close ya, file yang sudah selesai dimainkan itu saya taruh deteksinya di timer ya. Jadi kalau kita cek on timer, ini nilai interval 1 second semua ya. Kalau cek di on timer itu ya seperti ini ya, seperti ini. Oke, dia akan meriksa status ya, meriksa status dari player ya. Kalau tadi kan di play itu kan dia meriksa status ya, meriksa status juga ya, tapi untuk kondisi status playing ya. Nah, kalau ini untuk kondisi status stop ya. Jika status stop, maka periksa lagi nih, cek boxnya ini enggak nih, auto close kan ya. Kalau auto close berarti ya programnya di close ya. Ini saya kasih sleep 1000 ya, untuk jeda aja sih 1 detik, jadi nggak langsung di close gitu, supaya nggak terlalu kaget. Nah, kemudian kita masuk ke checkboxnya play at startup ya. Nah, ini saya buat event juga on click ya, ada event on click yang saya pakai. Nah, ini akan menulis ke registrinya Windows ya, menulis ke registrinya Windows ya. Ada parameter yang harus ditulis di Windows ya, namanya program name dan program path ya. Ya, programnya saya kasih nama musik first lah kan. Terus program path ya, pathnya si program ya, pakai ini aja sih cukup nih, param string dalam kurung 0 ya. Nah, itu udah pathnya program tuh ya, udah baku ya. Nah, di sini ada pernyataan ya, jika combo box play at startup cek ya, maka masuk ke prosedur ini, add to startup ya, add to startup ya. Ini isiannya adalah ini tadi ya, program name sama program path ya. Oke, sekarang kita masuk ke add to startup. Oh, sebelumnya saya jelaskan nih, ini kan kalau cek ya, kalau kalau checkbox play at startup-nya true, ceknya ke sini ya, dia akan menulis ke registry ya. Tapi kalau nilainya false ya, maka dia akan menghapus program name-nya ini dari registry ya. Nah, ini kuncinya ya, ketika ini ditulis ke registry, maka program itu akan otomatis jalan ketika Windows mulai startup. Sekarang kita masuk ke prosedur add to startup. Mana tadi? Paling atas kayaknya. Kalau ini nggak perlu kayak, ini mungkin nggak terlalu susah ya. Oke, ini prosedur add to startup ya. Ya, dia butuh isian yang namanya program name sama program path ya, nilainya string. Oh ya, untuk ini kita perlu unit registry ya, jadi registry hanya ada di Windows ya. Kalau teman-teman menggunakan Lazarus under Linux, mungkin perlu dicek lagi nih ke kompatibilitasnya ya. Oke, kemudian seperti biasa ya, seperti ini, kalau registry kan ini sudah disiapkan ya pakem-pakemnya ya. Jadi kalau kita ingin membuat program itu bisa dijalankan pada saat Windows startup ya, kita meletakkan
nilainya di sini ya, di root ini. Key current user ya, terus key-nya ada di software backslash ya, ada di software backslash Microsoft backslash Windows backslash current version backslash run. Nanti kita cek di itunya deh, di Regedit ya. Nah, ketika itu ini ya, ketika ini dicentang ya, ketika checkboxnya dicentang, checkbox play at startup, maka dia akan menulis sebuah string ke registry. Ya, kalau sudah ditulis baru di close. Ini kalau ada fail ya, kalau ada fail ya nanti akan muncul show message. Kemudian registrinya di free, sama seperti kita ini apa, membuatin ini file setting untuk ini file ya. Nah, kemudian kalau start posisinya checkbox play at startup itu di uncheck ya, nggak dicentang itu, maka programnya itu dihapus dari registry ya, karena supaya nggak running kan, karena kalau nggak dihapus dia akan jalan terus. Nah, di sini ini masih sama ya, root key-nya di sini ya, root key-nya masih di key current user, kemudian key-nya sama ya, key-nya sama. Oke, kalau tadi bernilai true ya, bernilai true ya. Ini kemudian kita buat bernilai false untuk disable. Nah, kemudian kita akan mengarahkan ke nilai yang ada di situ. Tadi kan kita program namanya music first ya. Jadi masukkan music first, kemudian kalau ketemu ya, kan kalau ketemu nih, ya, kalau ketemu akan di delete. Ya. Program name-nya akan delete. Kemudian udah close key dia, close key. Seperti biasa ini mesti di free ya, supaya bersih ininya, memorinya ya. Oke, itu aja sih ya, untuk program Music Force ya. Atau mungkin teman-teman bisa ini kasih ide judul yang bagus sekali. Nah, kita coba ini ya, registry tadi ya, seperti apa ya. Ini saya buka dulu Regedit ya, Regedit. Baru nanti kita jalankan ininya, programnya. Nah, Regedit ini saya sudah arahkan ke sini ya, ini sudah sesuai ya. Ya. Saya lihat ya, sudah sesuai. Nah, ini ya. Ini sudah ada nih ya, Music Force ya. Nama programnya value name-nya ya. Kalau tadi kita bilang nama program, ini filenya sudah tercatat Music Force, terus path-nya ya, path-nya value datanya ini adalah ini ya, path-nya tadi program path ya. Nah, ini kalau kita jalankan programnya, play dulu, saya coba run. Oke, ini langsung jalan ya. Oke, kita cek dulu. Oke, ini kalau saya centang, ini langsung nih. Saya centang, ini saya buka dulu. Nah, oke, ini saya centang, ini sukses ya. Oke,
ini bisa ada karena ini belum di refresh. Kalau kita refresh, oke, ini akan ke delete. Kalau kita centang lagi, oke, kita coba refresh. Oke, muncul lagi. Oke, itu. Oh ya, tadi ini kenapa langsung jalan ya? Ada settingan sih? Nggak ada sih. Bisa close ya. Ketika program ini di run, langsung jalan tuh musiknya. Ini saya nggak buat settingan sebenarnya. Saya bikin ini aja sih, biasa aja. Saya taruh di POMSO ya. Kalau saya taruh di on create, takutnya dia sudah mulai play ketika program ini belum siap ya. Jadi saya taruhnya di POMSO aja udah cukup. Tadi teman-teman saya coba sih taruh di on create seperti apa hasilnya. Nah ini kalau taruh di POMSO seperti ini ya, langsung dia jika file exist ya udah di play aja. Jadi seperti itu. Jadi kan tujuannya memang mendengarkan lagu ya, tanpa kita membuka program itu, terus play ya, kemudian lagu itu selesai, program itu di close sendiri ya, otomatis. Jadi kita nggak menyentuh apa-apa ketika kita menghidupkan komputer ya. Semoga sih bermanfaat sih ya buat teman-teman yang lagi senang dengar lagu gitu kan, lagu favorit tertentu gitu ya bisa menggunakan program ini. Nah untuk source code sama program exe nya bisa di download nanti di blog saya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.